Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini, kami akan membahas mengenai materi hubungan pendidikan dan evaluasi pembelajaran dengan mata kuliah evaluasi pembelajaran dengan dosen pengampu Bapak Mutarom MPDI. Oke, baik, sebelumnya perkenalkan kami dari kelompok 2. Saya Wantri Nopita dengan NIM 2120201079 dan rekan saya. Perkenalkan, saya Desti Primadona dengan NIM 2120201080. Oke, baiklah. Adapun rumusan masalah yang akan kami bahas yaitu yang pertama, apa itu pengertian pendidikan dan komponen-komponen pendidikan. Yang kedua, apa itu pengertian evaluasi pembelajaran dan komponen-komponen evaluasi pembelajaran. Yang ketiga, apa itu fungsi evaluasi dalam pendidikan dan apa itu hubungan pendidikan dan evaluasi pembelajaran. Oke, baik, itulah tadi rumusan masalah yang akan kami bahas dalam materi kami, dan materi selanjutnya akan dijelaskan oleh saudari Desti Primadona. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan pengertian pendidikan. Pendidikan adalah proses mengubah tingkah laku anak didik agar menjadi manusia dewasa yang mampu hidup mandiri dan sebagai anggota masyarakat dalam lingkungan alam sekitar, di mana individu tersebut berada. Tujuan pendidikan secara umum ialah mencerdaskan kehidupan bangsa melalui kualitas pendidikan individu yang mandiri, berkarakter, menguasai keterampilan tertentu, beriman dan bertakwa, serta menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi dalam bidangnya. Tujuan pendidikan dikelompokkan juga menjadi 4, yaitu yang pertama tujuan nasional, tujuan kurikuler, tujuan institusional, dan tujuan instruksional. Tujuan nasional ialah untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dan mengembangkan manusia seutuhnya, yaitu beriman, bertakwa, berbudi pekerti luhur, dan bertanggung jawab serta berkebangsaan. Tujuan kurikuler adalah tujuan-tujuan bidang studi atau mata pelajaran sehingga mencerminkan hakikat keilmuan yang ada di dalamnya. Tujuan institusional merupakan tujuan yang didasarkan pada satuan pendidikan pada jenjang tertentu. Tujuan instruksional adalah untuk mencapai tujuan pada materi pembelajaran tertentu yang bersifat operasional. Menurut Arifin, tujuan pendidikan dibedakan menjadi 3, yaitu yang pertama tujuan individu, yang kedua tujuan sosial, dan yang ketiga itu tujuan profesional. Maksud dari tujuan individu di sini ialah mempersiapkan dirinya dalam kehidupan di dunia dan di akhirat. Tujuan sosial maksudnya mempersiapkan masyarakat yang berperilaku baik, pertumbuhan pribadi yang kuat di masyarakat sebagai pengalaman dan kemajuan hidup. Serta yang terakhir yaitu tujuan profesional. Maksudnya di sini ialah yang berkaitan dengan pengajaran ilmu sebagai seni, profesi dan kegiatan dalam masyarakat. Selain itu, Arifin juga mengatakan dalam pelaksanaannya, tujuan pendidikan dapat dibedakan menjadi 2, yaitu yang pertama tujuan operasional, di mana tujuan pendidikan yang hendak dicapai sesuai dengan kurikulum yang berlaku. Yang kedua itu tujuan fungsional, yaitu tujuan yang hendak dicapai sesuai dengan kegunaannya, baik teoritis maupun praktis. Selanjutnya itu adalah fungsi pendidikan. Pendidikan berfungsi dalam memberikan arah terhadap pertumbuhan dan perkembangan kemampuan individu dan lingkungannya. Pertumbuhan, perkembangan, dan perubahan dikoordinasikan sedemikian rupa untuk mencapai tujuan akhir pendidikan. Selanjutnya yaitu komponen-komponen pendidikan. Komponen pendidikan adalah suatu sistem yang terdiri dari komponen-komponen dan tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Nah, komponen-komponen pendidikan antara lainnya yang pertama yaitu peserta didik, meliputi semua individu yang sedang mengikuti pendidikan mulai dari tingkat pendidikan anak usia dini sampai ke tingkat perguruan tinggi. Yang kedua yaitu input instrumen, meliputi pendidikan, tujuan, bahan atau program atau kurikulum, metode, prasarana, dan sarana.
Yang ketiga, input lingkungan meliputi situasi dan kondisi lingkungan pendidikan, keadaan sosial, budaya, ekonomi, dan keamanan. Dan keempat, pelaksanaan pendidikan meliputi proses belajar mengajar serta teori dan praktik pada setiap mata pelajaran atau mata kuliah tertentu. Dan yang terakhir, lulusan merupakan keluaran dari satuan pendidikan meliputi lulusan pendidikan anak usia dini sampai ke perguruan tinggi. Secara garis besar, komponen-komponen pendidikan tersebut setidaknya meliputi 4 unsur, yaitu tujuan, materi, proses, dan evaluasi. Pengertian evaluasi pembelajaran. Evaluasi pembelajaran adalah proses untuk menentukan nilai belajar dan pembelajaran yang dilaksanakan dengan melalui kegiatan penilaian atau pengukuran belajar dan pembelajaran. Tujuan evaluasi pembelajaran. Menurut Sudirman, bahwa tujuan penilaian dalam proses pembelajaran adalah yang pertama, mengambil keputusan tentang hasil belajar, yang kedua, memahami peserta didik, yang ketiga, memperbaiki dan mengembangkan program pembelajaran. Ketidakkeberhasilan proses pembelajaran itu disebabkan antara lain yang pertama, yaitu kemampuan peserta didik rendah, yang kedua, kualitas materi pembelajaran tidak sesuai dengan tingkat usia anak, dan yang ketiga, jumlah bahan pembelajaran terlalu banyak sehingga tidak sesuai dengan waktu yang diberikan. Yang keempat, komponen proses pembelajaran yang kurang sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan oleh guru itu sendiri. Fungsi evaluasi pembelajaran. Nana Sujana menjelaskan bahwa evaluasi berfungsi sebagai berikut. Untuk mengetahui tercapai tidaknya tujuan instruksional khusus, untuk mengetahui keaktifan proses pembelajaran yang dilaksanakan guru. Adapun fungsi evaluasi pendidikan, yaitu yang pertama, evaluasi berfungsi selektif. Evaluasi berfungsi selektif dengan cara mengadakan evaluasi guru mempunyai cara untuk mengadakan seleksi terhadap siswanya. Yang kedua, evaluasi berfungsi sebagai penempatan. Evaluasi berfungsi diagnostik apabila alat yang digunakan dalam evaluasi cukup memenuhi persyaratan, maka dengan melihat hasilnya, guru akan mengetahui kelemahan siswa. Yang ketiga, evaluasi berfungsi diagnostik untuk dapat menentukan dengan pasti di kelompok mana seorang siswa harus ditempatkan digunakan suatu evaluasi. Sekelompok siswa yang mempunyai hasil evaluasi yang sama akan berada dalam kelompok yang sama dalam belajar. Yang keempat, evaluasi berfungsi sebagai pengukuran keberhasilan. Nah, fungsi dari evaluasi ini menurut Suharsini Arikonto dimaksudkan untuk mengetahui sejauh mana suatu program berhasil diterapkan. Komponen-komponen evaluasi pembelajaran. Yang pertama yaitu nilai hasil ujian. Yang kedua, karakteristik internal tes, tingkat kesulitan, daya pembeda, validasi, dan reliabilitas. Yang ketiga, tingkat kesabaran pencapaian kompetensi inti dan kompetensi dasar. Komponen inti evaluasi pada model ini adalah guru melakukan analisis pencapaian hasil belajar dengan mencantumkan persentase ketuntasan belajar peserta didik, melakukan analisis butir soal ujian dengan derajat sulit, sedang, dan mudah. Fungsi evaluasi dalam pendidikan. Nah, tadi itu dalam pembelajaran. Nah, ini dalam pendidikan. Adapun menurut Ana Sudijono, fungsi evaluasi pendidikan memiliki dua fungsi, yaitu fungsi utama dan fungsi khusus. Dan di dalam fungsi khusus itu ada segi psikologi, segi didaktik, dan administratif. Di dalam fungsi umum, secara umum, evaluasi sebagai suatu tindakan atau proses setidak-tidaknya memiliki 3 macam fungsi pokok. Menurut Ana Sudijono, yaitu yang pertama, mengukur kemajuan, yang kedua, menunjang penyusunan rencana, dan yang ketiga, memperbaiki atau melakukan penyempurnaan kembali. Selanjutnya, Ana Sudijono menyatakan bahwa jika dilihat dari fungsi di atas, setidaknya ada 2 macam kemungkinan hasil yang
diperoleh dari kegiatan evaluasi, yaitu yang pertama, hasil evaluasi yang diperoleh dari kegiatan evaluasi itu ternyata mengembirakan sehingga dapat memberikan rasa lega dari evaluator sebab tujuan yang telah ditentukan dapat dicapai sesuai dengan yang direncanakan. Yang kedua, hasil evaluasi itu ternyata tidak mengembirakan atau bahkan mengkhawatirkan dengan alasan bahwa berdasar hasil evaluasi ternyata dijumpai adanya penyimpangan, hambatan, atau kendala sehingga mengharuskan evaluator untuk bersikap waspada. Ia perlu memikirkan dan melakukan pengkajian ulang terhadap rencana yang telah disusun atau mengubah dan memperbaiki cara pelaksanaannya. Yang ketiga, berdasar data hasil evaluasi itu selanjutnya dicari metode-metode lain yang dipandang lebih tepat dan lebih sesuai dengan keadaan dan keperluan. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa fungsi evaluasi itu memiliki fungsi menunjang penyusunan dan rencana. Dalam fungsi khusus, secara khusus, fungsi evaluasi dalam dunia pendidikan dapat dilihat dari 3 segi, yaitu tadi yang pertama, segi psikologis. Apabila dilihat dari segi psikologis, kegiatan evaluasi dalam dunia pendidikan di sekolah dapat disoroti dari 2 sisi, yaitu sisi pertama, sisi peserta didik, dan dari sisi pendidik. Bagi peserta didik, evaluasi pendidikan secara psikologis akan memberikan pedoman atau pegangan batin kepada mereka untuk mengenal kapasitas dan status dirinya masing-masing di tengah-tengah kelompok atau kelasnya. Bagi pendidik, evaluasi pendidikan akan memberikan kapasitas atau ketepatan hati kepada diri pendidik tersebut. Sudah sejauh manakah kiranya usaha yang telah dilakukannya selama ini yang telah membawa hasil, sehingga secara psikologis ia memiliki pedoman guna menentukan langkah-langkah apa saja perlu dilakukan selanjutnya. Yang kedua yaitu segi didaktik. Bagi peserta didik, evaluasi pendidikan secara didaktik, khususnya evaluasi hasil belajar, akan dapat memberikan dorongan atau motivasi kepada mereka untuk dapat memperbaiki, meningkatkan, dan mempertahankan prestasinya. Bagi pendidik, evaluasi pendidikan secara didaktik itu setidak-tidaknya memiliki 5 macam fungsi, yaitu yang pertama, memberikan landasan untuk menilai hasil usaha atau prestasi yang telah dicapai oleh peserta didik. Yang kedua, memberikan informasi yang sangat berguna guna mengetahui posisi masing-masing peserta didik di tengah-tengah kelompoknya. Yang ketiga, memberikan bahan yang penting untuk memilih dan kemudian menetapkan status peserta didik. Yang keempat, memberikan pedoman untuk mencari dan menemukan jalan keluar bagi peserta didik yang memang memerlukannya. Yang kelima, memberikan petunjuk tentang sejauh manakah program pengajaran yang telah ditentukan dapat dicapai. Nah, dari segi administratif, bisa dilihat dari segi administratif, evaluasi pendidikan setidak-tidaknya memiliki 3 macam fungsi. Yang pertama yaitu memberikan laporan, yang kedua memberikan bahan-bahan keterangan atau data, dan yang terakhir itu memberikan gambaran. Hubungan pendidikan dan evaluasi pembelajaran ini adalah tema dari materi ini. Menurut Mehren dan Lehman dalam Ngalim Purwanto mengatakan, to teach without testing is unthinkable, yaitu pembelajaran tanpa melakukan tes tidak masuk akal. Pengungkapan ini menunjukkan betapa erat kaitan antara pembelajaran dengan evaluasi. Oke, baiklah, itulah tadi materi yang disampaikan oleh kelompok 2 mengenai hubungan pendidikan dan evaluasi pembelajaran. Kami mohon maaf apabila banyak kekurangan, dan semoga yang disampaikan tadi dapat bermanfaat bagi kita yang telah menonton dan mendengarkan. Terima kasih telah menonton. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.